Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang pekerja migran Indonesia. Nah, kita akan mendatangkan Bapak Yoga Prasetyo yang gue kira Yoga Lordason namanya. Nah, ini udah ada orangnya. Silahkan akan saya invite. Uh, uh, uh. Nah, jadi ini nggak sengaja gue mau bikin Pancasila series yang kemarin itu udah sila pertama tuh kan, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita kaitkan dengan bagaimana kita bertoleransi dalam antar umat beragama. Nah, sekarang hari ini kita mau membahas tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan, adil dan beradab. Nah, hai Arika, hai Ami. Oke. Nah, jadi kenapa sih gue coba untuk mengkaitkan antara sila kedua ini dengan pekerja migran Indonesia? Karena memang mungkin banyak dari kita Hai, masih belum akhirnya. memahami hak-hak dasar dari pekerja migran Indonesia sendiri gitu. Hai Yoga, apa kabar? Halo, baik, baik, Oke. baik. Gue berhasil masuk ke sini seneng banget loh. Gimana gimana sinyal kupang, sinyal kupang. Oke. Iya, oke kan? Nah, ya tadi hai Bangki. Nah, tadi gue udah buka dikit nih, Yok. Jadi kita Hmm, lagi mau ngebahas tentang kaitannya antara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan pekerja migran Indonesia. Nah, mungkin masih hmm. banyak yang belum tahu kali ya, pekerja migran Indonesia itu apa gitu. Maksudnya istilah untuk apa sih gitu. Ya, Mungkin kenalan dulu kali ya, Yok. Mendingan mana? ya boleh, boleh, boleh. Kenalan dulu boleh. Hai. Oke. Ini bahasanya pakai bahasa informal aja kali ya? Informal aja nih kan. Oke, Oke, gue mau oke. edit lagi nih. Kalau misalnya Not So Edu Talk itu kan kenapa dibilang Not So Edu Talk? Karena ini acaranya ya, sesinya ini nggak mau yang terlalu formal banget gitu. Jadi kita mau mengebawanya tuh Hmm, ya kita santai aja, dan maksudnya pendidikan itu adalah topik yang bisa diangkat dimanapun gitu, bukan yang segmented aja gitu. Jadi kalau misalnya kemarin tuh gue sempet mengkaitkan antara astronot, maksudnya tentang dunia luar angkasa gitu, dengan pendidikan gitu ya. Ya why not gitu ya, kenapa kacang gitu ya. Nggak lucu. Nah, kalau misalnya sekarang juga aku mau kaitannya dengan ini isu isu sila kedua dan isunya pekerja migran Indonesia nih gitu. Jadi intinya ya, adalah ya udah informal aja gitu, pakai lo gue aja gitu. Santai aja yuk. oke, oke. Asik. Oke, halo semuanya. Jadi nama gue Yoga. Sekarang kemarin sih selama 2 tahun gue kerja di Human Rights Working Group ya. Itu sebuah Mhm. koalisi NGO Indonesia untuk advokasi internasional hak asasi manusia. Nah Mhm. sekarang sudah purna dari HRWG tapi masih jadi associate dan sekarang tengah meneliti. Saya bukan meneliti sih, sebenarnya kayak mencari diri, mencari jati diri aja. Itu meneliti Di kayak Kupang, meneliti. Oke. iya. Hahaha. Jadi gue pengen siap-siap buat S2 gitu loh. Jadi ke Kupang, Mhm. meneliti migrasi, cari angle yang perlu diteliti, kemudian siap-siap buat Mhm. S2. Gitu sih intinya. Mhm. Oke, Ya. nanti kita akan ngebahas lebih dalam ya, kenapa sih memilih Kupang gitu untuk apa namanya, menjadi tempat yang mau diteliti-teliti gitu. Hmm. Nah, oke. Oke, thank you Yok udah berkenalan, Hmm. asik. Nah, tadi kan kita lagi ngebahas pekerja migran Indonesia nih, Yok. Hmm. Nah, kebanyakan tuh orang taunya tuh tentang tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita nih. Nah, gimana coba? Hmm. Mungkin lo bisa ya gue juga baru tahu, bahkan gue kayak aduh malu banget, gue juga baru tahu baru-baru ini gitu tentang si pekerja migran Sebagai Indonesia gitu. sebagai alumnus Forum, Anda patut untuk malu ya. Iya. Oke. Oh iya, mungkin gue mau cerita dikit kali ya. Gue ketemu Yoga itu pada saat kemarin gue sempat magang di BNP 2 TKI. Ayo, Atau kepanjangannya sekarang apa? BP2MI. Ya sekarang namanya BP2 MI gitu kan. Nah, jadi gue ketemu Yoga di sana, gila. Terus habis itu gue ngeliatnya, gila nih Yoga,
dalam banget pemikirannya tentang tentang kalau dulu TKI dan TKW gitu kan. Nah, Hmm, gue bisa apa namanya kalau misalnya ngobrol sama Yoga juga kayaknya banyak banget hal yang gue dapatkan gitu. Nah, Asik. asik. Nah, sekarang gue pengen tahu nih Yok, apa sih apa istilah baru mungkin bagi awam ya mengenai pekerja migran Indonesia gitu. Boleh tahu Mungkin gue bisa landasannya? Mm-mm. bisa jelasin dulu apa bedanya Uh, imigran, apa itu ya. pekerja migran dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam literatur terkait migrasi atau menurut IOM, yaitu Mhm. lembaga PBB untuk migrasi ya. Mhm. Jadi migrasi itu seringkali dikategorikan menjadi dua, Mhm. migrasi paksa Mhm. dan migrasi sukarela nyebutnya atau voluntary Mhm. migration. Nah, Mhm. migrasi paksa itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain karena hal-hal yang sifatnya memaksa mereka untuk pindah. Mhm. Dan biasanya ini dikaitkan dengan isu-isu politik, ketegangan politik, kemudian Mhm. isu-isu SARA ya. Perang gitu ya, sospol. Perang, dipersekusi, gitu-gitu. Jadi hal-hal yang membuat mereka akhirnya terpaksa untuk berpindah ke tempat lain gitu. Mhm. Sementara eh, kategori lainnya yaitu migrasi sukarela itu adalah perpindahan yang ada aspek otonomi orang gitu loh. Jadi kayak gue bisa Mhm. menentukan apakah gue mau pindah atau stay di tempat gue gitu. Mhm. Makanya sifatnya voluntary gitu. Nah, Yes. tapi kategorisasi ini tuh eh, agak simplistik gitu loh. Jadi Mhm. ada banyak hal yang mana kedua kategori itu kayak beririsan dan gak jelas blur gitu loh. Mhm. Misalnya kayak kelompok orang yang berpindah ke tempat lain karena perubahan iklim misalnya, Mhm. yang menyebabkan tanah mereka akhirnya nggak produktif atau karena Mhm. investasi asing masuk ke situ, terus mereka kehilangan akses terhadap apa namanya eh, lahan dan lain sebagainya. Mhm. Kelompok-kelompok orang yang seperti ini tuh nggak masuk ke dalam kelompok migrasi paksa walaupun mereka juga terpaksa untuk pindah ke tempat Oke. lain gitu. Jadi gitu deh. Nah, terkait migrasi paksa itu ada beberapa istilah yang kita pakai. Ada yang namanya asylum seekers ya, jadi pencari suaka. Ada Mhm. yang namanya refugees Mhm. atau pengungsi. Ya. Nah, untuk seseorang ketika dia sudah keluar dari tempat di mana dia dipersekusi, otomatis dia akan mendapatkan status sebagai pencari suaka. Mhm. Sampai kemudian lembaga tertentu memutuskan bahwa oh orang ini ternyata sudah qualified untuk dijadikan pengungsi gitu. Kalau di Mhm. Indonesia karena kita masih belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi tahun 1951, Mhm. jadi perkara terkait refugee determination status atau status pengukuhan atau pemberian status refugee itu Mhm. dilaksanakan oleh IOM atau International Organization for Migration gitu. Jadi IOM yang akan mengevaluasi profil orang ini, interview mereka secara mendalam, cek Mhm. semua datanya, kemudian grant status apakah dia dikasih review atau enggak gitu. Oke, oke. Nah, jadi sebelum mendapatkan itu status Mhm. tersebut dia akan Status dipanggil refugee. sebagai asylum seekers dan tidak Asylum ada negara seekers. yang Oke. boleh memulangkan mereka ke negara asal tanpa persetujuan orang itu sendiri. Itu disebut Oh, sebagai jadi ada prinsip non haknya ya, refoulement. hak otonominya itu ya. Ya, jadi walaupun Indonesia masih belum ratifikasi konvensi 1951 tadi, kita tetap harus menaati peraturan internasional tersebut. Jadi kita nggak boleh, misalnya kayak ada orang dari Myanmar ke sini karena dipersekusi, kita nggak boleh turn back the boats gitu ya, atau memulangkan Hmm. mereka tanpa tanpa persetujuan mereka sendiri gitu nggak boleh. Hmm. Nah, ada lagi istilah internally displaced persons. Ini adalah refugee atau pengungsi internal. Jadi kayak misalnya orang-orang di Sampang yang karena identitas agamanya mereka dipersekusi dan mereka harus menjadi pengungsi di Surabaya atau selain itu di mana sih? Sidoarjo ya, di Sidoarjo. Atau kelompok-kelompok religi, kelompok-kelompok agama di Lombok misalnya, ada Hmm. yang dipersekusi dan harus pindah ke pulau lain atau tempat lain gitu. Hmm. Itu disebut sebagai internally displaced persons gitu. Nah, kalau untuk untuk kelompok migrasi yang voluntary, Hmm. tadi ada istilah migrant workers, jadi pekerja migran. Mereka yang berpindah ke tempat lain untuk tujuan kerja. Itu Hmm. lebih spesifik ya. Ya. Sementara untuk
istilah migrants itu kan sangat umum sekali. Iya. Bisa aja dia pindah ke tempat lain karena misalnya ikut suami atau ikut Mm, 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 istri, mm. ikut anak gitu ya. Tujuannya beda lah ya. Itu Heeh. ya itu lebih lebih umbrella termnya itu Hmm, migrants hmm, gitu. hmm, hmm. Tapi kalau lebih spesifik kita nyebutnya migrant workers untuk mereka yang pindah ke negara lain karena tujuan kerja. Oke, oke. Gitu. Jadi pekerja Mm-mm. migran itu adalah yang berpindah ke negara lain karena tujuannya untuk mencari pekerjaan atau bekerja gitu ya. Jadi Yes. makanya akan lebih tepat kalau misalnya kita menyebutnya sebagai pekerja migran Indonesia gitu. Oh Gitu. iya terkait itu deh, kenapa jadi pekerja Iya, migran Indonesia? gimana Jadi gimana? kan sebelumnya mereka disebut sebagai TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Hmm, Atau kita sering dengar istilah TKW juga untuk iya perempuan ya kan, betul. yang oleh kelompok feminis dianggap sangat derogatory gitu ya. Hmm, Karena istilah itu juga penuh dengan stigma dan lain sebagainya. yes. Jadi sesuai dengan UU 39 tahun 2004, pekerja migran Indonesia itu disebut sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia. Hmm, Tapi oleh banyak kelompok aktivis, banyak yang melihat istilah itu tidak mengakui status pekerja pekerja migran gitu. hmm, Akhirnya kita mengadvokasi untuk mengubah istilah tersebut agar um, apa kayak highlight gitu loh, highlight hmm, status pekerjanya mereka. hmm, Akhirnya hmm, kita menyebut mereka sebagai pekerja migran Indonesia sesuai dengan undang-undang yang baru yaitu UU nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. I see, I see, I see. Gitu. Oke, jadi Mm-mm. lebih sesuai lah ya untuk istilahnya kalau menurut Undang-Undang Nomor Hmm, ya. 18 tahun Dan 2017. lebih lebih highlight status pekerjanya gitu. Ya lebih meng-highlight status pekerjaannya gitu. Mm-mm. Nah, terus oh ya, eh, boleh tahu ini open question banget. Boleh tahu nggak sih seberapa dekat lo dengan isu PMI ini sendiri gitu? Open question. Silahkan Iya, jadi dijawab. gue sendiri kan lo juga tau ya, gue sendiri adalah anak pekerja migran. Jadi ibu gue itu pergi ke Singapura waktu gue masih usia 1,5 tahun, hampir 2 tahun gitu lah. Gitu sampai sekarang. Jadi berapa tuh? 23 tahun, hampir 24 tahun kerja di Singapura. Hmm. Gitu. Jadi selain ibu gue juga keluarga gue banyak banget yang jadi pekerja migran ke Malaysia terutama ya. I see. Gitu. Jadi ya sekeliling gue itu kayak pekerja migran semua gitu, termasuk Mhm, ibu gue sendiri. Jadi isu ini sangat sangat personal buat gue ya. mhm, mhm. Mm-mm. Terus ya maksudnya boleh boleh dielaborasikan gitu mungkin pada saat ini kalau misalnya boleh diangkat ya maksudnya Hmm. pada saat masih kecil gitu bagaimana pandangan lo gitu dengan apa namanya jadinya kan sulit untuk ketemu gitu nah kalau misalnya ketemu juga berapa berapa tahun sekali gitu mungkin bisa Hmm. diceritakan gitu kalau misalnya berkenan. Oh luar biasa sih dulu waktu gue kecil itu. Hmm. Jadi gue tinggal tahun waktu gue usia 1,5 tahun ya. Dan Hmm. ibu gue tuh baru balik waktu gue TK, lulusan TK gitu. Hmm. Dan terus keluar keluar Lima lagi, tahun pulang lagi ada waktu kali ya. gue 5 tahun ya. lima Ah. tahun jedanya karena waktu itu jadi ibu gue tuh kayak dapat majikan yang jahat gitulah. Ah. Dia nggak boleh pulang. Padahal sesuai kontrak kan Ah. harusnya Nah itu hak-hak setidaknya yang setiap akhir kontrak ya itu mhm. mereka harus dapat cuti dan Mhm. semua tiket dan lain sebagainya itu ditanggungan kepada majikan gitu kan. Jadi waktu itu Mhm. ibu gue nggak dapat semua hak itu. I see, I see, I see. Mm-mm. Nggak dapat hak untuk pulang cuti Itu sebenarnya gitu. hak-haknya itu diaturnya bagaimana dan maksudnya seberapa kuat sih landasan hukumnya itu? Kalau Hmm. gue nggak tahu di negara lain ya, tapi yang Mhm. gue familiar sih di Singapura. Di Singapura sebenarnya udah dimandatkan itu bahwa setiap akhir kontrak itu udah terus di kontrak bahkan Mhm. kontrak Oke. kerja. Dan nggak cuma di kontrak kerja itu juga tertuang dalam undang-undang perburuhan di Singapura I see, gitu. I see. Jadi uh, uh, gitu. Jadi Tapi ya in reality kan banyak yang menyalahi aturan ya dan banyak hmm. pekerja migran kita yang tidak tahu haknya sendiri dan mereka tidak Mhm. bisa atau tidak tahu kemana melapor gitu lah. Hmm. Biasanya emang kalau misalnya Mm-mm. melapor kemana? Maksudnya langsung ke kedutaan kah atau gimana? Kalau misalnya di negara tempat bekerjanya Hmm. ternyata ada sesuatu gitu, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu?
ada banyak opsi sih. Jadi mereka bisa melapor ke MOM atau Kementerian Ketenagakerjaannya, bisa Mhm. melapor ke kedubes masing-masing negara, kemudian ke kelompok-kelompok NGO di Singapura. Mhm. Again Singapura ya, karena gue familiar sama Oh Singapura. ya, ha, ha. Ada banyak tuh NGO di sana yang bergerak untuk itu. Tapi teman-teman sih lebih sejauh ini lebih percaya sama NGO ya daripada daripada embassy. Iya, 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 iya. Gue Banyak takut dapat backlash tersedia. dari embassy. Santai kali. Iya gitu Oke. gitu gitu. Intinya banyak yang lebih percaya sama civil society daripada pemerintah. Oke, itu kan tadi lagi ngomongin NGO di Singapura sendiri kan. Nah, yang gue tahu Hmm. adalah lo sendiri kok pernah. Jadi lo sendiri pada saat waktu jadi mahasiswa, terus habis itu exchange ke Singapura, itu kan akhirnya membuat satu komunitas yang namanya itu Voice of Singapore's Invisible Hands kan. Nah, boleh Iya, diceritakan sedikit mungkin dari awal banget kali ya waktu lo jadi mahasiswa terus habis itu kemudian iya. gimana ceritanya exchange ke Singapura terus habis Hmm. itu kemudian bikin satu komunitas gitu. Oh ya dapat salam juga dari Hmm. Kak Herlin, dosen lo. Siapa? Kak Herlin. Herlan Putri. Iya, Herlin Putri. Hah? Dia kakak, Kalau tahu iya, dia sih? dia kakaknya. Ini jadi internal itu. Dia kakaknya temen gue guru juga di Cikal gitu. Luar Ya, biasa. lanjut. Oke, jadi eh jadi waktu itu gue semester 6 di UI ya, jurusan sastra Inggris. Gue baru selesai ambil kelas penulisan prosa Mhm. atau cerita pendek, flash fiction gitu ya. Di ujung semester itu gue dapat beasiswa ke US, ke National University of Singapore untuk belajar tentang migrasi, diaspora dan ya perpindahan penduduk di Asia Tenggara lah intinya gitu. Mhm. Nah, waktu gue datang ke Singapura, itu gue masih belum terlalu familiar dengan isu migrasi waktu itu ya. Tapi gue tahu kayak gue mau ngerjain sesuatu di Singapura gitu lah intinya. Mhm. Gue nggak mau ini kayak waste gitu lah Iya. masa exchange gue di Singapura. Jadi pas gue datang, ibu gue tuh kenalin ke teman-temannya gitu loh. Mhm. Kelompok-kelompok pekerja migran ini banyak banget ternyata di sana. Mhm. Terus gue langsung kaget dengan banyaknya kelompok-kelompok yang sangat kreatif. Jadi kayak di antara mereka tuh ada yang jadi fashion designer, ada yang Oh. bikin kue, jadi bakers gitu loh mereka. Dan kuenya tuh keren-keren banget. Cara mereka Define menghiasnya dan keren. lain sebagainya. Oh, maksudnya Jadi kayak kayak cara menghiasnya dia bisa bikin kue bentuk Doraemon misalnya, oh atau iya, 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 iya. bentuk bentuk apa ya yang unik-unik gitu lah pokoknya. Itu Hahaha. yang perlu banyak banget skill kayaknya. I see, I see, I see. Eh, Terus ada yang nari-nari. Jadi mereka tiap minggu kayak bikin kelompok tarian, terus mereka pentas. Hmm. Dan yang salah satu yang bikin gue tercengang adalah ternyata ada kelompok-kelompok penulis yang Hmm. selama ini tidak kurang Keren, terekspos keren. gitu ya. Uh-huh. Dan yang bikin gue tercengang lagi, bacaan mereka tuh gila cuy. Kayak mereka baca Frankenstein, karyanya Oh. Mary Uh-huh. Shelley gitu ya. Uh-huh. Bacaan-bacaan anak-anak sastra Inggris yang klasik-klasik gitu loh. Uh-huh. Yang Uh-huh. kayak dewa-dewa gitu. Uh-huh. Yang gue bahkan kalau gue bukan anak sastra, gue nggak akan baca itu gitu loh. Cool, cool. Terus mereka baca apa sih itu, The After Haze itu, yang cewek korban Nazi, Oh, dia sendiri apaan? bikin diary, siapa namanya? Gue lupa. Anne Frank. The Diary of a Young Girl, Anne Frank ya. Uh-uh. Terus ada yang baca Anne Frank gitu-gitu. Jadi kayak Uh-huh. bacaan mereka tuh sangat advance banget menurut gue. Terus Oh. mereka bikin em, antologi puisi sendiri, mereka publikasi puisinya Demi sendiri apa? gitu. Mm-mm. Publikasi ini terbitkan di mana? Pengen lihat. Nah itu dia yang Ah. akhirnya gue mikir karya mereka itu tuh cuma bersirkulasi di antara mereka sendiri. Padahal pesan-pesan yang mereka mau sampaikan harusnya sampai ke telinga penduduk lokal gitu. Penduduk lokal. Akhirnya gue penduduk Berarti lokal karena kan banyak yang punya stigma tentang pekerja migran. Yang stigma ini muncul karena mereka belum terlalu paham tentang kehidupan pekerja migran dan sebagainya kan. Akhirnya gue sama teman-teman gue waktu itu orang-orang exchange gitulah, mahasiswa exchange, kita bikin sebuah proyek lah yang kita sebut sebagai Voice of Singapore's Invisible Hands tadi atau The Voice gitu. Jadi apa yang kita kerjakan adalah kita tuh membuat sebuah wadah bagi para pekerja migran yang ingin belajar menulis. Terus kita ngasih ngasih mereka kemampuan, bukan kemampuan.
Pelatihan gitu ya, keterampilan workshop. menulis ya sesuai teknis menulis sastra gitu ya. Hmm. Terus kami juga ngadain kelas-kelas bahasa Inggris Aha. Itu mingguan mingguan. gitu. Oh, oke 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 Mm-mm. oke. Jadi awal tuh kami kayak menggelar tikar gitu di tengah-tengah taman. terus terus belajar di situ sampai akhirnya ada bantuan dari NGO namanya Center for Domestic Employees. Jadi dikasih ruangan, dikasih AC dan semua fasilitasnya Oh, oke oke. gitu. Wow, itu jadi Mm-mm. memang sebelum ada Voice of Singapore Invisible Hands memang biasanya mereka suka berkumpul gitu ya, maksudnya Mm. ada kumpul rutinnya ya, maksudnya tiap-tiap minggu gitu. Biasanya tuh di mana? Ada ya. Kalau misalnya nggak ada nggak ada lo nih misalnya, itu tuh biasanya ngumpulnya Mm. tuh di mana sih? Sebenarnya sebelum gue sama teman-teman gue bikin Hmm, inisiatif ini tuh udah ada beberapa inisiatif sih yang sudah hmm, dilakukan ya. Mungkin gue bisa ngasih konteks dulu terkait apa namanya situasi. dunia penulisan di Oh antara iya, pekerja migran. oke. Jadi ternyata BTW tugas akhir gue tentang ini juga tentang Oh, tentang boleh gimana diceritain. pekerja migran ya gimana pekerja migran itu akhirnya berkumpul dan mereka menumbuhkan kesadaran kolektif, kesadaran politis gitu ya untuk Cool. menggunakan karya mereka sebagai alat advokasi. Karena di Singapura Oh, mereka nggak bisa di Singapura tuh nggak ada wadah resmi bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi gitu karena serikat buruh dan bentuk-bentuk lain yang bersifat politis itu dilarang sama pemerintah gitu. Jadi mereka nggak bisa menyuarakan aspirasi secara formal gitu, secara resmi. Akhirnya ya gitu, akhirnya mereka pakai alat-alat yang kreatif ya untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi ternyata sebelum tahun 2014, pekerja migran itu tuh sangat segmented gitu loh. Jadi kayak pekerja Bangladesh sama India, mereka punya grup sendiri, disebutnya sebagai Bangla Kanta. Jadi mereka ngumpul mingguan, mereka ngebahas puisi dan sebagainya. Terus ada kelompok orang-orang Philippines sama orang-orang Indonesia. Jadi mereka tidak bebarengan, mereka kayak terpisah-pisah. Sampai akhirnya tahun Geng gue nih 2014, gitu ya. iya, iya gitu. Dan mereka nggak selalu akur sih, jadi banyak apa namanya Cekcokan lah ketegangan ya. antara mereka juga gitu. Nah, kemudian tahun 2014 ternyata ada seorang konsultan dan penulis namanya Siva Jidas. Dia itu menginisiasi sebuah kompetisi namanya Singapore Migrant Worker Poetry Competition tiap Migrant tahun sejak worker, tahun 2014. politik competition. Politik competition. Poetry, Oh, poetry. poetry competition. Kok politik? Jadi kayak Oke, kompetisi tahunan iya, menulis puisi gitu puisi. kan. Nah, itu pertama kali para pekerja migran dari berbagai kelompok ini akhirnya bersatu Oh, dan mereka cool. bertemu dengan satu sama lain. Dan yang paling penting adalah setelah kompetisi itu selesai, si Faji ini tuh nggak cuman berhenti di situ. Dia mengundang Itu semua dia. finalis, terus bikin Sustainability sebuah of pertemuan. something itu Dia yang. bikin pertemuan rutin gitu loh. Hmm. Siapa-siapa Dan tadi di pertemuan yang rutin mengadakan? itu, Maaf, maaf. si Aku lupa. Fajidas. Fagidas. Oke. Ya, jadi di pertemuan rutin itu dia ngundang penulis-penulis Singapura lokal yang udah sangat established itu namanya ya, untuk ngasih workshop terkait apa itu keadilan gitu. Terus Wow, apa itu, cool. iya, jadi itu adalah proses politisasinya di situ ternyata. Jadi setelah proses-proses itu, jadi gue nemuin bahwa pekerja migran yang awalnya menulis sastra hanya untuk mengekspresikan Mengekspresikan diri, diri. Hah? akhirnya jadi menggunakan sastra sebagai alat untuk mengubah sebuah Menyampaikan situasi pendapat. gitu loh. Oh, oke, oke. Heeh. Cool, cool. Karena ada itu, karena ada em, peran-peran kelompok tadi, gitu. Itu sih yang menarik. Oke. Itu masih berlangsung sampai sekarang berarti atau bagaimana? Masih, 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 masih. Oh, tiap kapan gitu? Ntar maksudnya mungkin ada yang Per mau minggu. ke Oh iya, gue ke bisa kenalin lu ke teman gue. Yeay! Itu Iya. sih seru banget Mm-mm. kan kalau misalnya ke sana terus habis itu gue bisa kayak mungkin bisa belajar dari mereka juga gimana Mm. prosesnya kan. Bisa, 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 bisa. Nah, oke. Terus berarti tiap minggunya apa yang dilakukan workshop gitu atau mungkin kayak yang share and learn gitu ada yang menulis puisi ini nih kemudian dibacakan terus habis itu nanti diskusi Ya, saling berdiskusi gitu. Oh gitu. Oke oke oke. biasanya jadi beragam sih kegiatannya. Kadang mereka kumpul mingguan di tempat X.
Terus nanti si siapa gitu membacakan karyanya, yang lain Mm-mm. akan ngasih feedback gitu. Terkadang Oh. bahkan mereka sampai ikut festival sastra Singapura, bersanding Wow. dengan para penulis lokal Wah. gitu yang udah Wow. yang Tiap udah kapan sih? Aduh. monumental gitu. Itu Aduh. tahunan-tahunan ya. Ntar Tahunan. kalau ada apa-apa gue kasih tau lu deh kalau mau ikut. Mm-mm. Biasanya biasanya bulan apa? Kalau misalnya nggak pandemi Um, sih. Desember sih kayaknya ya, Desember Desember ya ya, biasanya ya. Oke, atau oke, oke. November ya. Oh, I see. Nah, tadi kan dibilang kalau si apa tulisan mereka ini berubah dari yang mengekspresikan diri menjadi pengubah situasi. Boleh diceritakan nggak ada mungkin ada situasi tertentu yang kemudian akhirnya mereka bergerak menggunakan si tulisan mereka ini gitu. Mungkin kalau misalnya boleh Hmm. tahu. Mayoritas sih mereka ngomongin masalah keluarga ya. Jadi I kangen see. kangen keluarga, kangen negara asalnya, Hmm. dan mereka menyampaikan kebutuhan terhadap alat komunikasi. Hmm. Jadi kayak sering bilang, gue juga punya anak, lu juga punya anak, lu tahu rasanya gimana terpisah sama anak lu. Hmm. Bayangkan kalau gue terpisah jauh, terus gue nggak bisa ngomong sama anak gue, gitu-gitulah. Hmm. Jadi, Oke. gitu-gitu. Nah, oke. Isu-isunya banyak yang terkait itu. Oke, nah mungkin akhirnya jadinya gue mau ngomongin ini nih, hak-hak sebenarnya tadi kan banyak yang bilang apa terpisah dengan keluarga gitu. Nah itu apakah Hmm. menjadi salah satu hak yang seharusnya dipenuhi gitu eh, bagi para pekerja migran Indonesia yang sebenarnya harusnya dipenuhi, tetapi jadinya sulit untuk dipenuhi. Bagaimana menurut lo? Maksudnya hak untuk berhubungan, Berhubungan dengan berkomunikasi keluarga, ya atau? berkomunikasi dengan keluarga atau mungkin hak untuk berkeluarga mungkin. Jadi sebenarnya mungkin ada hak-hak apa saja sih yang sebenarnya harusnya didapatkan tetapi uh, belum didapatkan gitu oleh Berkaitan dengan kebanyakan keluarga ya. ya berkaitan dengan keluarga Ya. atau mungkin ada hak lain Em, gitu. Hak hmm. bersuara gitu. Jadi berkaitan dengan keluarga. Again, gue kalau ngomongin tentang isu ini, gue akan pakai Singapura sebagai referensi karena Iya, gue paling familiar dengan Singapura ya. iya. Jadi sebenarnya pekerja migran itu sejak tahun, gue lupa tahun berapa ya, kayak nggak salah 2012 kayaknya. Mereka sudah em, bukan diperbolehkan, mereka sudah mendapatkan hak untuk memiliki akses terhadap alat komunikasi. 2013, Walaupun oke. berdasarkan 12 kalau nggak salah, tapi gue perlu cek lagi. Oke, sip, sip. Walaupun secara dari berdasarkan riset home itu NGO lokal ya, ternyata masih banyak pekerja migran yang belum mendapatkan hak untuk Akses itu. berkomunikasi dengan akses itu gitu. Gitu. Terus, oh ya, mungkin gue bisa menjelaskan terkait em, kenapa fenomena ini akhirnya muncul ya, fenomena Boleh, kayak boleh. transnational family. Hmm. Nah, jadi transnational family ini adalah isu yang sedang naik ya di antara para ilmuwan, Hmm. terutama di ASEAN, karena jadi transnational family adalah kondisi yang mana keluarga yang terpisah secara fisik, tapi mereka masih mempertahankan hubungan dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan alat komunikasi dan sebagainya. Nah, di Asia Tenggara, em, kelompok pekerja migran itu Mhm. spesifik gitu. Jadi maksudnya gini, kelompok keluarga transnasional itu Mhm. bisa ditemui di kelompok-kelompok migran yang spesifik, dan itu ada alasannya. Misal di Singapura ya, di Singapura itu ada dua, seperti yang gue udah jelasin beberapa hari yang lalu kayaknya. Ya Jadi kan di mungkin Singapura yang itu lainnya ada, belum tahu nih. oh iya Boleh iya. diceritakan, boleh elaborate. Jadi Wah. misalnya di Singapura itu ada dua undang-undang perburuhan yang berbeda. Mhm. Ada yang namanya Employment Act gitu ya. Ada yang namanya Employment of Foreign Manpower Act. Nah, Employment Act ini dia mengatur semua kelompok pekerja Hmm. kecuali Mhm. dua kelompok. Jadi kelompok yang kerja di bidang konstruksi atau bangunan, dan Mhm. kelompok pekerja rumah tangga. Yang Hmm. keduanya tadi itu diatur oleh undang-undang perburuhan lain, yaitu Mhm. Employment of Foreign Manpower Act, gitu ya. Nah, tentu saja dia beda beda muatan haknya. Regulasinya. Jadi kalau Ini ada Citra jadi kalau nih. di employment, Citra. Jadi kalau di Employment of Foreign Manpower Act, Employment Manpower. um, ada banyak sekali hak yang ternyata
disunat ya, Hmm. yang ada di Employment Act tapi nggak ada di situ. Hmm. Yang Hmm. pertama, pekerja migran rumah tangga sama bangunan Hmm. itu tidak boleh terinfeksi HIV. Kalau mereka terbukti terinfeksi HIV, mereka akan langsung dipulangkan. Dan tes tes kesehatan ini dilakukan secara berkala, jadi tiap 6 bulan sekali gitu. Oh, ada Terus mereka nggak medisnya. boleh, untuk PRT mereka tidak boleh hamil. Kalau terbukti hamil, Hmm. mereka akan langsung dipulangkan. I see. Kemudian yang ketiga, mereka tidak boleh membawa anak mereka ke Singapura. Dan Oh. ini khusus ya, tadi yang gue bilang Ah, kelompok pekerja bangunan sama pekerja rumah tangga. Mereka ah, nggak boleh bawa anak mereka ke Singapura, ah. gitu. Sementara untuk kelompok pekerja lain yang diatur di Employment Act tadi, yang Hmm. undang-undang satunya lagi, Hmm. mereka boleh membawa anaknya masuk ke Singapura dengan Hmm. skema namanya Dependent Pass. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. anggota keluarga ini akan dikasih visa, Hmm. visa dependent Hmm. untuk masuk ke Singapura dan tinggal bersama orang yang menjadi breadwinner-nya gitu, atau kepala rumah Hmm. tangganya. Terus apa lagi? Oh, Oke. Mhm, mhm. yang terus mereka tidak akan pernah bisa menjadi PR atau penduduk lokal, penduduk permanen, Hmm. apalagi warga Foreign negara Manpower gitu. Act tadi ya? Mhm. Employment of Foreign Power Act tadi ya. Empower, ya. Kenapa Nah, begitu? Karena di Singapura, gue lanjutin dulu kak ya. ya, siap, siap, Jadi siap. di Singapura itu ada beberapa. Jadi setiap semua penduduk asing yang masuk ke Singapura dan tinggal untuk waktu yang lama, Hmm. mereka kan akan memerlukan visa. Jadi kelompok visa ini banyak. Hmm. Ada visa. BTW di antara yang nonton nih ada yang akan jadi tinggal di Singapura nih. Nggak lanjut. Oh ya, Sorry, sorry. Ya, ya oke. lanjut, lanjut. Oke, jadi misalnya di Singapura tuh ada yang namanya work permit, ya Mhm. kan? Ada yang namanya S-Pass dan untuk lu bisa mendapatkan S-Pass lu harus punya gaji minimal 2.400. Gue Hmm. baru cek tadi, dulu waktu gue cek tuh masih 2.200. Jadi sekarang udah Hmm. 2.400 minimal. Kemudian untuk dapat employment pass lu harus bergaji $3.900 gitu. Mhm. Itu Jadi perbedaan semua pasnya gimana? pekerjaan Perbedaan pasnya gimana? eh, semua ini akan memperbolehkan lu untuk tinggal Oh ya, secara permanen lama, tadi. Oh ya, secara berapa ada lama? periodenya gitu Oh, ya. ya, oke, oke. Tapi ada tiga pengelompokan besar. Ada tipe-tipe visa lain, tapi yang paling umum tiga ini ya. Ada Mhm. work permit, ada S-Pass, ada employment pass gitu. Hmm. Maaf, Dan potong. kategorisasi ini bergantung atau dibangun Mhm. di atas sistem yang sangat menurut gue sangat tidak adil ya. Hmm. Kayak misalnya Sangat goyah gitu ya. orang-orang yang mendapatkan work permit, yaitu mereka yang gajinya di bawah 2.400, Hmm. mereka tuh nggak akan punya avenue atau jalan untuk menjadi PR atau penduduk lokal. Hmm. Itu selama apapun mereka tinggal di Singapura. Kayak ibu gue misalnya 23 tahun, dan dia tuh udah ngomongnya udah Singlish gitu ya. Terus Mhm. dia makanannya udah makanan Singapura. Pokoknya dia udah kayak secara budaya dia udah Singapurian gitu lah. Tapi dia Udah nggak akan pernah asing bisa jadi banget gitu ya. penduduk. Mhm. Ya, dia nggak akan pernah bisa jadi penduduk lokal gitu. Hmm. Gitu. Nah, ada banyak kelompok yang bilang, ya kalau misalnya kelompok pekerja bangunan sama PRT ini diperbolehkan untuk membawa keluarga mereka, khususnya anak, ke Singapura, pasti anak mereka nggak bisa keep up dengan pace-nya orang Singapura lah. Karena kan PRT dan pekerja bangunan ini gajinya rendah gitu-gitu lah. Banyak yang bilang Hmm. gitu orang-orang lokal di Singapura. Tapi mereka fail untuk memahami bahwa ketidakadilan ini tuh sifatnya sangat inherent gitu loh. Hmm. Karena sejak awal, misalnya pekerjaan rumah tangga itu tidak dilihat sebagai pekerjaan yang memerlukan keterampilan misalnya. Oleh sebab Mhm. itu ya fair-fair aja untuk digaji misalnya cuma 500 atau $600 itu. Hmm. Padahal kalau kita melihat workload mereka sangat banyak banget. Dan Mhm. seringkali Mhm. tidak terdefinisi. Jadi kayak ketika lu jadi PRT ya lu harus mengerjakan semua hal di rumah Palu itu. gada banget ya. Everything dari A sampai Malah Z jadi gitu. malah jadinya kayak harus serba bisa gitu ya nggak sih? Iya, Hahaha. terus terkait keterampilan misalnya. Hmm. Padahal PRT ini tuh dituntut untuk bisa memasak banyak sekali tipe makanan. Hmm. Masak makanan Chinese, makanan Indian, makanan Malay gitu ya. Terus mereka harus bisa bikin pastry, mereka harus bisa Wow. bikin banyak nggak harus sih, cuman dalam banyak kasus mereka diminta untuk bikin pastry dan lain sebagainya gitu. Kan itu memerlukan skill banget ya. Maksudnya gua aja perlu les gitu untuk bisa Iya, iya, untuk iya. bisa masak, untuk bisa Bener-bener. bikin pastry. Jadi Mhm. gitulah yang tidak dihargai. Iya, Gitu. menarik sih maksudnya. Gue kalau misalnya ngelihat
berkaca dari negara lainnya, misalnya mungkin Aussie ya, di sana tuh keterampilan pekerja dengan pekerja berdasarkan keterampilan itu malah lebih dihargai gitu dibandingkan Hmm. negara-negara di ASEAN. Gue nggak tahu kenapa ya itu ya. Itu adalah isu yang unik menurut gue gitu. Menarik, tapi gue belum pernah berpikir itu. Iya, iya. Gitu ya. Nah, terus oke. Nah, tadi tadi lo sempat bilang kalau misalnya ada yang ketahuan, maksudnya ada yang hamil itu misalkan di negara di mana mereka bermigrasi itu akan langsung dipulangkan. Kalau misalnya memang ada yang tiba-tiba, gue nggak tahu, tiba-tiba terus habis itu dia akhirnya melahirkan di sana, itu pernah kejadian nggak sih, dan maksudnya bagaimana eh, bagaimana hukumnya gitu? Gue sih selama ini belum pernah denger ya Belum ya, belum pernah dengar. kasus gitu ya. Karena Hmm. cek kesehatan rutin kan tiap 6 bulan Hmm. sekali. Oh Jadi iya kalau sih, ada yang hamil pendek langsung study. kelihatan gitu. I Dan see, I see. mm-mm. Oke. Jadi gini, mungkin perlu gue sebutkan juga bahwa setiap bos yang mengambil atau Hmm. mempekerjakan PRT Aha. itu mereka harus membayar security bond yang jumlahnya 5.000. Jadi Hmm. itu dipakai untuk deposito. Dia ditempatkan jadi kayak dititipkan ke pemerintah gitu ya. Hmm. Dan dia bisa diambil, uang ini bisa diambil lagi ketika kontraknya sudah selesai. Tapi kalau ada breach kontrak, uang ini akan hilang gitu. Jadi Hmm. banyak banyak pemberi kerja yang kemudian nggak mau betting gitu loh. Jadi mereka nggak mau kehilangan sejumlah uang 5.000 dolar Hmm. tadi karena misalnya ada pelanggaran kontrak entah itu yang dia lakukan atau dilakukan oleh PRT-nya. Jadi oleh sebab I itu see, I see. mereka berusaha keras untuk mendisiplinkan PRT-nya. Hmm. Hmm. Termasuk dengan nggak memperbolehkan mereka untuk keluar rumah dengan Hmm. asumsi bahwa mereka akan misalnya akan pacaran, terus akan Hmm. hamil gitu-gitu loh. Hal-hal kayak Oh gitulah gitu. pokoknya. Oke, Mm-mm. oke. Jadi tuh kayak force-nya tuh dari banyak hal gitu loh, dari banyak Hmm. penjuru yang membuat pekerja migran ini sangat vulnerable akhirnya. Oke, baik, baik. Nah, tadi kan kita sudah ngebahas tentang hak-hak para pekerja migran, terus kemudian bagaimana bagaimana tadi dibagi ya ininya, eh, apa sih tadi yang visa tadi kan, work permit, Hmm. terus habis itu kemudian ada dibagi tiga tadi kan. Terus, Lu kenapa tahu? nah, sekarang gue mau tahu nih, kalau misalnya dari lo sendiri, apa sih sebenarnya yang baiknya kita, bukan kita, dari top down sendiri, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh para pemangku kepentingan di atas gitu, yang dapat memperbaiki sistem ini, kalau menurut lo ya? Kalau menurut lo, Di Indonesia ya. dia di Indonesia. Sorry. Sebenarnya gue sih mengapresiasi ya Mhm. pemerintah karena mereka sudah merevisi undang-undang yang lalu yang nomor 39 tahun 2004 itu Mhm. dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 yang Mhm. lebih muatan HAM-nya Manusiawi lah lebih ya, banyak lah gitu ya. dan lebih Karena manusiawi. dia misalnya dia mencakup semua pekerja migran di semua sektor, sektor yang Mhm. di darat, di laut, Mhm. semuanya tercover. Terus dia juga mau cover semua siklus migrasi dari Mhm. prapemerangkatan, penempatan sampai ke reintegrasi. Mhm. Jadi ya cukup bisa diacungi jempol sih walaupun banyak sekali loopholes-nya ya. Sampai sekarang aturan turunannya juga belum belum semuanya Misalnya apa? kelar gitu-gitu. Iya. Apanya? Apanya? Misalnya bagaimana? Misalnya apa yang masih belum, yang masih dalam berproses gitu, proses untuk lebih baik. Misalnya aspek pelindungan keluarga pekerja migran itu kan Mhm. belum ditekankan dalam UU sekarang Mhm. terkait kesejahteraan anak pekerja migran misalnya. Yang ini merupakan Mhm. kelompok yang sangat vulnerable dan Mhm. seringkali mereka menanggung beban atas migrasi orang tuanya gitu ya. Mhm. Sementara negara udah profiting dari migrasi tapi mereka tidak melihat kelompok-kelompok yang terdampak oleh migrasi itu sendiri Mhm. gitu. Ya, keluarga ini salah satu isu yang diperdebatkan nggak cuma di Indonesia ya, tapi di ASEAN. Jadi di Oh. ASEAN itu kan tahun 2007 ada yang namanya Cebu Declaration. Jadi deklarasi untuk perlindungan dan kemajuan hak pekerja migran di ASEAN. Bentuknya deklarasi tidak mengikat secara hukum, hanya Oh. mengikat secara moral, nggak ada Mhm. mekanisme pemberian sanksi dan lain sebagainya. Mhm. Tapi ya udah oke lah, maksudnya ngasih
tahu bahwa pemerintah ASEAN punya komitmen untuk pemajuan hak pekerja migran. Dan sebenarnya Mhm. itu diproyeksikan untuk menjadi sebuah kerangka hukum yang mengikat secara, sebuah dokumen yang mengikat secara hukum gitu ya. Tapi setelah memakan waktu 10 tahun, Mhm. sebuah deklarasi itu hanya berubah menjadi sebuah konsensus, bukan konvensi. Iya, iya, Gitu. iya, Tahun iya. 2017 kemarin tuh ada konsensus tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran. Mhm. Dan kenapa dia sampai perlu waktu 10 tahun untuk berproses ya, padahal cuma dari deklarasi menjadi konsensus ya. Mhm. Karena banyak alasan, misalnya kayak di ASEAN, banyak negara yang tidak mau Mhm. aspek-aspek perlindungan keluarga pekerja migran itu dimasukkan ke dalam dokumen yang baru akan dibuat itu tadi gitu. Mhm. Sorry, maksudnya ya dokumen baru tadi gitu. Mhm. Terus ya itu salah satu aspek yang bikin Itu tadi ya, diskusinya alot hak gitu sih, hak keluarga keluarga para terutama anak. pekerja, terutama anak. Nah, sebenarnya memang bagaimana sih anak-anak ini apa ya, tumbuh gitu. Mungkin bisa jadi contoh adalah yang tadi lo tidak di sesi ini, mungkin lo cerita tentang ada salah satu anak pekerja migran yang tinggalnya di perbatasan, ya kan? Kalau correct me if I'm Siapa? wrong. Yang tadi lo bilang yang di Sabang. Oh, gue nggak terlalu dekat banget sama Oh, dia, jadi oh ya, oke, kurang oke. tahu ceritanya ya. Oh, tapi mungkin bisa lo apa namanya sebutkan sedikit kali ya. Maksudnya itu bisa menjadi isu yang perlu kita pikirkan juga loh para anak-anak pekerja migran yang tinggal di perbatasan sendiri gitu. Bagaimana gitu lo Ya, melihatnya? ya kan banyak ini kompleks banget ya. Jadi Mhm. misalnya migrasi antara Indonesia dan sama Malaysia ke Malaysia itu kan Mhm. terjadi jauh sebelum batas-batas negara itu kan sebelum batas-batas negara itu dibuat. Jadi migrasi Mhm. lebih dulu baru batas. Jadi sebenarnya bukan. Kalau kita menjelaskan migrasi Eh, kan sering kita bilang migrasi adalah perpindahan dari satu negara ke negara lain. Seolah-olah dia harus crossing the border. Padahal border eh, itu yang crossing jalur migrasi gitu loh. Kocak banget gue sebenarnya. gue pernah tahu tuh yang ada ibu-ibu punya rumah, jadi rumahnya itu terbagi dua, Juga sebelah itu kocak. sebelahnya tuh Malaysia, sebelahnya Indonesia gitu, jadi dia Iya, aduh lucu banget iya. sih. Gitu. Jadi kan ya border ini yang datang Mhm. apa namanya? Lambat gitu ya. Pada Maksudnya datang belakangan mhm. gitu. Mhm. Sementara migrasi antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak zaman kolonial bahkan Mhm. pre-kolonial gitu ya. Mhm. Terus, oh gue pernah ini agak share dikit. Jadi Mhm. ada waktu di NUS tuh gue baca sebuah penelitian, gue lupa siapa penelitinya. Mhm. Dan dia itu dia meneliti kelompok-kelompok pekerja migran tak berdokumen dari Filipina Mhm. yang ketika sudah dideportasi dari Malaysia balik ke Filipina, dia balik lagi ke situ. Ya, ya, Dan ada ya. kelompok dari Indonesia juga yang melakukan hal yang sama. Mhm. Dideportasi ke Indonesia, balik lagi ke situ. Ternyata ketika mereka mereka diinterview, Mhm. mereka bilang bahwa ya ini tanah nenek moyang gue gitu. Kami Mhm. udah bermigrasi, kami udah menempati area ini tuh jauh sebelum para orang-orang barat itu datang gitu. Mhm. Jadi mereka tuh ada perasaan belonging gitu loh Mhm. terhadap tanah itu karena dulu memang itu merupakan kerajaan Sulu ya, kerajaan Sulu ya. Mhm. Di Philippines yang bawah itu loh yang. Oke, oke. Heeh. Jadi Oke. kan kerajaan Mhm. Sulu tuh ternyata dulu areanya termasuk Sabah Oh, I see, I see, I gitu. see. Oke, jadi memang isu di sini adalah bagaimana si border itu yang datang belakangan dan kemudian Belakangan. mungkin belum ada proses transisi atau pendekatannya tuh Hmm. masih masih belum apa ya, masih belum apik lah. Terus kemudian apa dipindahkan atau bermigrasi, tapi kemudian balik lagi gitu kan. Mungkin Karena ada prosesnya perasaan bisa belonging ada itu. perasaan bilangnya gitu di situ. Oke, Nah nah, ini sering mhm. disebut kayak sebagai cultural migration gitu oleh para scholars Mhm. ya. Dan ya karena mereka tidak berdokumen, akhirnya Mhm. ketika mereka beranak pinak di negara tersebut, si anak-anak ini juga sulit mendapatkan dokumen gitu. Jadi Hmm. karena tidak memiliki dokumen, mereka Oh. nggak bisa dapat akses dasar pendidikan. Kan Mhm. mereka cuma sampai SMP ya di Malaysia. Setelah itu harus I pulang ke Indonesia see. untuk SMA. Ya, gue pernah, Sementara, mhm. hmm,
gue pernah ini nih Kenapa? dengar isunya pada saat waktu itu kan yang sempat kita ngebahas bareng-bareng bagaimana hak pendidikannya para anak pekerja migran di sana kan, dan maksudnya mereka Hmm. sendiri belum yaitu hak-hak pendidikannya juga tidak terpenuhi di sana. Akhirnya Hmm. eh, akhirnya membuka kelas atau sekolah-sekolah yang CLC ya. ya sekolah yang akhirnya mendatangi mereka gitu ya nggak sih? Coba mungkin bisa Ya, diceritakan lebih lanjut tentang itu. gue sih taunya CLC ya, Community Learning Center ya. Ah ya community Mm-mm. learning center. Nah Mm-mm. kalau misalnya community learning center itu berarti ada sertifikatnya kah atau bagaimana gitu, maksudnya untuk mendukung mendukung mereka gitu, mendukung mereka mendapatkan pekerjaan mungkin misalnya. Kalau menurut lo gimana? Gue nggak tahu sih sebenarnya Oh iya, apakah ha, mereka ha. mendapatkan Hmm, hmm, sertifikat hmm, atau hmm. enggak dan apa aja kurikulum mereka Hmm, dan lain hmm, hmm, sebagainya sih. hmm. Mm-mm. Oke. Tapi BTW terkait Hmm, CLC hmm, itu ya, hmm, gue hmm, pernah ikut sebuah forum, di situ ada hmm, perwakilan dari Kedubes Indonesia, hmm, atau hmm, sorry Konjen kalau nggak salah ya, hmm. yang dia terlibat dalam pembuatan CLC dan ternyata prosesnya tuh sulit banget di situ. Oh, hmm, CLC hmm, kan cuma ada di Malaysia Timur ya, di Sabah sama hmm, Sarawak ya. hmm, 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 Dan bahkan dari proses penamaannya doang, hmm, itu hmm, tuh hmm. memakan waktu banyak karena jadi kan awalnya dia pengen disebut sebagai sekolah Indonesia kan. Ah Tapi ternyata iya ya. mendapatkan penolakan dari penduduk lokal karena mereka takut populasi Indonesia ini akan berkembang terus, kemudian mereka akan apa namanya overpowered gitulah Hmm, oleh hmm, penduduk hmm, Indonesia. hmm. Jadi apa namanya sentimen-sentimen yang zaman dulu, yang ganyang Malaysia zaman Soekarno itu masih ada di sana. Jadi mereka takut sama Indonesia, takut overpopulasi orang Indonesia gitu di sana dan Hmm. Indonesia apa namanya take over Malaysia Iya. gitu Malaysia Timur. Aduh, Gitulah serem banget akhirnya. sih. Mm-mm. Mereka takut mengakui keberadaan komunitas Indonesia di sana. Hmm, Akhirnya tidak mengizinkan penggunaan istilah Indonesia untuk sekolahnya. hmm, Gitu. hmm, hmm. Gitu Akhirnya sih. kalau yang sebatas yang gue ketahui ya, akhirnya dari pemerintah Indonesia sendiri memberikan beasiswa beasiswa bagi para anak-anak pekerja migrannya, kemudian disekolahkan di daerah-daerah. Kalau Hmm. yang sebatas gue tahu di daerah Jawa, gitu bukan sih? Maksudnya, Ya. salah Ya, satunya. Kementerian Kemendikbud ya, mereka punya program itu ya, beasiswa. Dan mereka bekerja Hmm, sama dengan beberapa kampus di Indonesia. Salah hmm. satunya adalah Unsur yang tadi gue Ya, bilang. ya termasuk Unsur Mm-mm. Universitas Mm-mm. Sudirman. Ya, Sudirman. Gitu. Jenderal Sudirman ya. Oh, mm-mm. Hmm, hmm, hmm. Ya gitu. Nah, salah satunya adalah kenalan lo itu tadi kan, yang mungkin nanti Ah, kapan-kapan ah, bisa ah, ah. kita cerita-cerita bareng. Siapa sih namanya? Atau mungkin komunitasnya Terus yang gue bisa. lupa. Gue lupa namanya. Itu cuma kayak kenalan gitu loh, bahkan kita belum Oh, ketemu. Jadi, oke. oke, gue sempat kerja bareng sama dosen di Unsut Uh, kan, untuk hmm. penelitian tentang anak pekerja migran. Terus dosen ini Pinter tuh ngasih banget. kayak, iya kenalin Mhm. gue sama orang-orang ini, tapi via virtual doang. Mhm. Apa emang yang diteliti apa? Terus gue pengen tahu gitu. Boleh nggak? Siapa tahu nanti gue mau neliti juga. Ya, Cie. jadi kita bikin baseline Well-beingnya study apa? gitu loh Psychological tentang, well-being. mm, kita bikin baseline study terkait, Hmm. ya pengen tahu kondisi terkini mereka seperti apa, challenge-nya apa aja gitu. Di Jawa sama di Lombok gitu. Oh, Ternyata di Lombok itu sangat ini ya, sangat kompleks banget ya isunya. gimana Jadi gimana? isu anak pekerja migran di sana itu beririsan dengan isu-isu seperti pekerja anak, kemudian sex slavery, terus trafficking in Oh, person, oh, terus nikah oh, muda, gitu-gitu loh. oh, oh, oh. Oke, boleh tuh. Mm-mm. Maksudnya, maksud gue adalah kayak kita kita tilik lagi yang tadi lo bilang isu pekerja anak pekerja migran yang ada di Lombok, dan tadi Mm. kalau yang gue tahu lo sekarang berkesibukannya kan di Kupang tuh kan. Nah, boleh tahu Mm. nggak sih kenapa memilih daerah tersebut gitu untuk melakukan penelitian gitu, melakukan penelitian lepasan Mm. di Lombok. Jadi penelitian tentang anak pekerja begitu sangat minim. Jadi isu ini Mhm, masih belum banyak dibahas. mhm,
di berbagai tingkatan ya. Mhm. Di tingkatan ASEAN nggak banyak dibahas, di tingkatan Indonesia juga tidak banyak Mhm, dibahas, dan mhm. salah satunya karena produksi pengetahuan tentang anak pekerja migran itu sangat minim. Mhm. Jadi riset yang paling komprehensif di kawasan ASEAN misalnya itu Mhm. dilakukan oleh ARI. ARI itu Asia Research Institute-nya NUS. Tahun 2000 berapa ya? 2000-an pertengahan Mhm. sampai 2000 sampai 2015-an aku lupa Jadi tahunnya. longitudinal study gitu ya? Longitudinal ya. Mhm. Jadi mereka bikin studi yang melihat well-being anak pekerja migran, school Hmm. outcome, sama health anak-anak itu. Hmm. Tapi yang gue lihat adalah studi ini tuh sangat Jawa sentris. Jadi mereka cuman sampelnya itu tuh dari Jawa Barat, Jawa Timur Oh, I gitu. see. Tapi nggak ada daerah-daerah lain. Sama dengan studi-studi lain di Indonesia, kebanyakan mereka tuh ngelihat anak-anak di Jawa Barat, Jawa Timur, atau paling Hmm. paling timur tuh bisa NTB gitu loh. Mentok-mentoknya tuh di NTB, Oh. dan itu di Lombok, bukan di Sumbawa dan lain sebagainya. Hmm. Jadi gue tuh merasa perlu untuk mencari tahu kondisi anak-anak pekerja migran lain di NTT gitu, Hmm. gitu sih. Oke, berarti maksudnya memang target apa partisipan lo adalah anak-anak pekerja migran gitu yang ada di apa Iya, di Kupang gitu ya? di NTT. Oh Ya, di NTT di ya ya. Kupang, Ya. atau di ya Pulau Timur lah. Iya iya. Nah sejauh ini temuan lo tuh bagaimana sih sejauh ini? Belum mulai. Gue belum mulai kalau Enggak yang tuh di kayak dari NTT. studi-studi atau dari ya Atau di NTB diskusi-diskusi yang deh, sudah ya. dilakukan ya boleh boleh. Ya, dari temuan, misalnya terkait aspek hak atas dokumen hukum ya. Hmm, 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 Dari beberapa studi kasus kami itu, hmm. em, ini agak sensitif sih sebenarnya. Oh iya oke. Oke, yang Sedikit aja. pertama, gue punya teman, Hmm, kebetulan dia anak pekerja migran juga. hmm, Terus dia ini mukanya tuh kayak sangat Arab gitu ya secara hmm, fisik. hmm, Tapi dia lahir gede di Indonesia. hmm, Dia dulu sempat punya akte kelahiran hmm, dan dokumen lain. hmm, Tapi suatu saat rumah dia tuh terbakar. Oh, BTW ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Saudi Arabia. Tapi dia lahir dan gede di sini. Nah, setelah dokumen itu terbakar, hmm. dia tuh kesulitan bikin dokumen lagi gitu. Ah, Dan setiap dia bikin dokumen lagi tuh dia kayak dipersulit gitu sama petugas-petugas oknum-oknum ini. hmm, Satu saat dia mau ikut sebuah semacam exchange study gitu ya di Thailand. Terus dia apply paspor. Ketika dia apply paspor di sebuah kantor imigrasi X di Jawa Timur, hmm. dia itu dikonfrontasi oleh salah satu oknum. Terus oknum itu bilang, kamu bukan orang Indonesia ya gitu. Terus dia bilang, gue lahir dan gede di sini, gue ngomong bahasa Indonesia, gue bisa bahasa Jawa gitu gitu lah pokoknya. Tapi dia tetap, kamu bukan orang Indonesia pokoknya gitu. Kalau kamu mau bikin paspor, kamu harus membayar sekian juta gitu. Disebutkan nominal yang cukup besar gitu ya. Terus teman gue kayak anjir, gue lagi diperas nih dia gitu. Iya, iya. Akhirnya teman gue kan nggak punya duit ya, karena dia nggak punya Mhm, duit, dia akhirnya mencoba peruntungan ke kantor imigrasi lain di Jawa Timur juga. mhm, Ternyata hal yang sama terjadi. mhm, Gitu. Dia dimintain uang lebih banyak sama mhm, oknum petugas imigrasi ini. mhm. Sampai akhirnya dia kayak dipingpongin gitu loh, dia harus minta bantuan Iya, ke LBH birokrasi apa segala macam. dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kalau nggak salah dia dapatnya di Denpasar kalau nggak salah. Oh, oke. Dapat. Nah, Lebih ketika open itu kali dia ya. dia Mhm, dia ngasih tahu ke gue bahwa ada beberapa temennya atau kenalannya yang berada dalam situasi yang sama, tapi mhm, mereka tuh tidak cukup fortunate gitu, tidak cukup mhm. beruntung. Jadi mereka beneran dideportasi dong, padahal mereka lahir dan gede di sini. Gimana? Tapi jadi dia katanya, kata teman gue ini, gue belum verifikasi sih ya. Ah, ah, Dia ah. itu dikirim ke Turki dan ditempatkan di panti asuhan di sana, Oh my God. So gitu. bad. Mhm. Ya tapi gue perlu cari tahu lagi sih tentang Konfirmasi ini. lagi ya. Ha, ha, Uh, uh. ha. Oke, oke. Jadi Belum maksudnya, interview lebih lanjut. jadi maksudnya mungkin apa identitas ini ya, maksudnya untuk yang identitasnya sendiri tuh eh, Hmm, untuk dokumen-dokumennya dipersulit oleh ya. beberapa oknum gitu ya.
Oke, oke. Atau misalnya gini, ada lagi tuh kasus ya. Jadi si pekerja migran itu tuh pulang dalam keadaan hamil, entah itu karena Hmm. diperkosa atau insiden lain gitu ya. Hmm. Ketika pulang melahirkan anaknya fisiknya beda gitu, nggak seperti Hmm. bapaknya. Hmm. Terus si bapak ini tidak mau si anak masuk ke dalam kartu keluarga gitu. Hmm. I see, I see. Akhirnya kan sulit ya, gimana dia mau bikin akte kelahiran dan lain sebagainya Hmm. gitu kan. Akhirnya si anak ini diakui sebagai anak keluarga, tetangga. Yang di kemudian hari bikin masalah lain. Ah, Bukan bikin masalah lain, maksudnya menimbulkan konflik problem lain lain lah yaitu ya. Ha. terkait dengan warisan gitu. Jadi Ah, anak-anaknya yang mengakui tadi tuh nggak mau kalau terbagi anak gitu ini warisannya. lama-lama di dalam kartu keluarganya Oke. gitu. Jadi kayak di pingpong gitu Banyak ya akhirnya. konfliknya ya ternyata, dan Itu cuma isunya beberapa. kompleks sekali. Iya, Maksudnya kok itu cuma beberapa. masalahnya juga terkait dengan apa, isu psychological well-being, terus habis itu isu politik, isu sosial, isu kultural gitu. Jadi maksudnya masalahnya sangat kompleks dan perlu banget untuk diteliti lebih dalam dan lebih apa ya, lebih dalam lagi gitu kan. Ya. Hmm. Terutama untuk apa, anak-anak para pekerja migran yang di luar Jawa, karena selama ini banyak, ya cukup banyak mungkin um, targetnya adalah anak-anak para pekerja migran yang ada di daerah Jawa gitu. Mungkin ada yang di perbatasan gitu, tertarik untuk meneliti di wilayah Ya, mungkin sana gitu. saja. Kan gue masih eksplorasi nih ya. Gue masih Mantap, eksplorasi mantap. mana yang perlu diteliti Oke, gitu loh. Ya. nah, oke, Yoga, kita udah hampir mau selesai nih, daripada kita diputuskan Ya. oleh Instagram, akan lebih baik kita menutupnya secara baik. Gitu. Nah, oke, tadi kan kita sudah ngobrol, kita udah tahu bahwa sekarang itu istilah yang digunakan adalah pekerja migran Indonesia karena meng-highlight pekerjanya itu sendiri, ya nggak sih? Gitu Ya. kan. Mungkin sekarang mungkin masih banyak yang belum tahu tentang itu kali ya, Yok. Jadi mungkin itu jadi PR-nya kita juga gitu, untuk menyuarakan hal ini gitu. Nah, tadi Ya. juga Yoga cerita tentang bagaimana apa, semacam pemberdayaan yang ada di apa, para pekerja migran yang ada di Singapura gitu, bahwa mereka dalam apa, banyak banyak banget skill-skill yang di apa, dimiliki. Terus habis itu mereka juga suka menulis puisi, dan bacaannya juga bacaan yang cukup advance gitu ya, di kalangan apa, sastra gitu, di kalangan sastra apa sih. Terus tadi juga Yoga juga cerita tentang bagaimana akhirnya dia dan teman-temannya membangun satu komunitas yang namanya Voice of Singapore Invisible Hand gitu. Oke, Yoga, thank you banget Hmm. udah sharing-sharing. Mungkin ada Yoi. closing statement sebelum ini kita ada countdown dari Instagram. Oh, kita akan dimatiin gitu ya? Gitu Iya, aja. akan di-cut Anjir. gitu. Boleh ada closing statement mungkin. Ya, ya, terima kasih semuanya. Mungkin Mm-mm. pesan gue adalah kita harus take care. Maksudnya kalau ada Mm-mm. tetangga yang misalnya ada anak pekerja migran, kita harus Mm-mm. sebaiknya kita ikut perhatian Mm-mm. terkait well-being mereka gitu sih. Iya, betul. Ini Oke. beneran mau di close, padahal gue ada beberapa pesan loh. Oh ya, apa sih? Silakan, 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 boleh, boleh. Bisa. Lanjut, lanjut. Bisa, bisa. Tapi Insya udah Allah. tinggal Satu satu menit. menit. Satu menit. Iya, karena ini kan istilah kedua kan keadilan, keadilan bagi, sorry, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maaf. kemanusiaan yang beradab, ya kan? Jadi saran gue sih kita harus adil dalam dalam pikiran ya, misalnya kayak dengan tidak menyebut um, um, pekerja rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga misalnya, karena ada banyak sekali stigma yang terlekat dalam kata-kata pembantu misalnya. Betul, betul, betul. Gitu ya, terus kemudian tidak menyebut pekerja migran yang tidak berdokumen sebagai pekerja ilegal misalnya, karena tidak ada Oke. manusia yang ilegal Oke, gitu, siap, siap. Terima kasih banyak, gitu. Yoga. Itu yang harus kita Mm-mm. camkan di dalam hati, dan kita kita lakukan juga ya, maksudnya tidak apa, menyebutnya dengan definisi atau terminologi yang tepat gitu, karena isu-isu itu termasuk isu-isu yang sensitif gitu. Oke. Ya.